Definisi manajemen kinerja. Manajemen kinerja adalah proses sistematis untuk meningkatkan kinerja individu dan organisasi dengan menetapkan tujuan, memberikan umpan balik, dan melakukan evaluasi kinerja. 3 elemen utama manajemen kinerja. Yang pertama, penetapan tujuan, yaitu menentukan target yang jelas, spesifik, dan dapat diukur untuk individu atau tim. Yang kedua, umpan balik, yaitu proses komunikasi yang berlangsung terus-menerus antara atasan dan karyawan. Yang ketiga, evaluasi kinerja, yaitu mengukur dan menilai pencapaian karyawan berdasarkan tujuan yang ditetapkan. Manfaat kinerja bagi organisasi. Yang pertama, meningkatkan produktivitas, yaitu karyawan fokus pada tugas dan tujuan jelas sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Yang kedua, menyelaraskan tujuan individu dan organisasi, yaitu dengan tujuan yang selaras, karyawan dapat bekerja sesuai visi dan strategi perusahaan. Yang ketiga, mempermudah pengambilan keputusan, yaitu data hasil evaluasi kinerja membantu manajemen mengambil keputusan terkait promosi, pelatihan, dan perbaikan strategi bisnis. Yang keempat, meningkatkan motivasi dan keterlibatan karyawan, yaitu umpan balik yang konstruktif dan penghargaan atas pencapaian meningkatkan semangat kerja dan loyalitas karyawan. Yang kelima, membangun budaya kerja yang positif, yaitu manajemen kinerja yang baik, menciptakan lingkungan kerja transparan, adil, dan berbasis pencapaian. Komponen utama manajemen kinerja yang efektif. Yang pertama, penetapan tujuan yang jelas, yaitu tujuan harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbasis waktu atau SMART. Yang kedua, perencanaan kerja, yaitu menyusun strategi, rencana kerja, dan ekspektasi yang harus dicapai. Yang ketiga, pemantauan dan pengukuran kinerja, yaitu melakukan pemantauan secara berkala terhadap progres karyawan. Yang keempat, pengembangan karyawan, yaitu mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan keterampilan. Yang kelima, evaluasi kinerja, yaitu mengukur hasil kerja individu atau tim berdasarkan indikator yang ditetapkan. Dampak manajemen kinerja pada pengembangan karyawan. Yang pertama, meningkatkan kompetensi dan keterampilan, yaitu proses evaluasi kinerja mengidentifikasi kekuatan dan area yang perlu ditingkatkan. Yang kedua, meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja, yaitu umpan balik yang positif dan penghargaan atas pencapaian meningkatkan motivasi karyawan. Yang ketiga, meningkatkan kemandirian dan inisiatif, yaitu karyawan didorong untuk proaktif dalam mencapai tujuan mereka. Yang keempat, membantu identifikasi kebutuhan pelatihan, yaitu evaluasi kinerja membantu organisasi menentukan jenis pelatihan yang dibutuhkan karyawan. Yang kelima, mendorong pertumbuhan karir, yaitu karyawan yang menunjukkan kinerja baik mendapatkan promosi dan peluang karir yang baik. Dampak manajemen kinerja pada budaya organisasi. Yang pertama, membangun budaya berorientasi kinerja, yaitu organisasi menekankan kinerja sebagai dasar penghargaan dan pengakuan. Yang kedua, mendorong transparansi dan akuntabilitas, yaitu ekspektasi dan standar kerja jelas membantu menciptakan budaya keterbukaan. Yang ketiga, meningkatkan komunikasi dan kolaborasi, yaitu umpan balik berkelanjutan, mendorong komunikasi terbuka antara manajer dan karyawan. Yang keempat, meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja, yaitu penghargaan terhadap kinerja baik, meningkatkan semangat kerja karyawan. Yang kelima, mengurangi konflik dan ketidakpuasan, yaitu proses penilaian kinerja objektif, mengurangi subjektivitas dalam pengambilan keputusan. Tantangan dalam implementasi manajemen kinerja. Yang pertama, kurangnya pemahaman dan komitmen, yaitu karyawan dan manajer kurang memahami manajemen kinerja atau tidak berkomitmen menjalankan dengan serius. Yang kedua, tujuan yang tidak jelas, yaitu sasaran kinerja tidak selaras dengan visi organisasi, membingungkan karyawan, dan menghambat
pencapaian target. Yang ketiga, sistem penilaian yang tidak objektif, yaitu evaluasi kinerja subjektif atau bias menyebabkan ketidakpuasan dan menurunkan motivasi kerja. Yang keempat, kurangnya feedback yang konstruktif, yaitu jika manajer tidak memberikan umpan balik, karyawan sulit memahami apa yang diperbaiki. Yang kelima, ketidaktegasan dengan budaya organisasi. Jika sistem manajemen kinerja tidak sesuai dengan budaya kerja perusahaan, penerapan mengalami hambatan. Tujuan manajemen kinerja terhadap organisasi. Yang pertama, meningkatkan produktivitas dan efisiensi, yaitu dengan tujuan jelas dan mengukur kinerja sistematis, organisasi meningkatkan efisiensi kerja dan output karyawan. Yang kedua, menyelaraskan tujuan individu dengan organisasi, yaitu manajemen kinerja memastikan tujuan individu dan tim selaras visi misi dan strategi organisasi. Yang ketiga, meningkatkan kualitas kerja, yaitu dengan umpan balik dan mengidentifikasi area perbaikan, organisasi dapat meningkatkan kualitas kerja dan layanan. Yang keempat, mendorong pengembangan karyawan, yaitu melalui evaluasi kinerja, organisasi mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan keterampilan. Yang kelima, meningkatkan daya saing organisasi, yaitu dengan karyawan yang bekerja optimal dan terus berkembang, organisasi dapat kompetitif di pasar. Contoh manajemen kinerja terhadap organisasi. Yang pertama, sistem penilaian kinerja KPI atau Key Performance Indicator, yaitu perusahaan retail menetapkan KPI tim penjualan seperti jumlah produk terjual per bulan dan kepuasan pelanggan. Yang kedua, program pengembangan karyawan, yaitu bank memiliki program pelatihan dan sertifikasi bagi karyawan agar meningkatkan keterampilan. Yang ketiga, sistem reward dan penghargaan, yaitu perusahaan manufaktur memberikan bonus dan penghargaan karyawan terbaik pada bulan ini. Yang keempat, penerapan software manajemen kinerja, yaitu startup menggunakan platform HR berbasis AI. Yang kelima, mekanisme perbaikan kinerja, yaitu karyawan yang kinerja menurun diberikan rencana perbaikan kinerja selama 3 bulan. Contoh kasus manajemen kinerja terhadap organisasi. Judulnya, manajemen kinerja di perusahaan retail. Situasinya, perusahaan retail mengalami penurunan penjualan 15% dalam 3 bulan terakhir. Manajemen mencurigai kinerja tim penjualan menurun. Tindakannya, yang pertama, penetapan KPI baru, yaitu perusahaan menetapkan KPI untuk tim penjualan seperti target penjualan individu, jumlah pelanggan per hari, dan kepuasan pelanggan. Yang kedua, evaluasi kinerja karyawan, yaitu karyawan dinilai berdasarkan pencapaian targetnya. Yang ketiga, pelatihan dan pengembangan, yaitu perusahaan mengadakan workshop teknik penjualan dan customer service. Yang keempat, sistem insentif dan reward, yaitu karyawan yang melampaui target diberikan bonus bulanan dan penghargaan. Yang kelima, monitoring dan feedback rutin, yaitu manajer melakukan coaching mingguan dengan tim untuk membahas tantangan lapangan dan strategi perbaikan. Hasilnya yaitu dalam 3 bulan penjualan meningkat 20%, kepuasan pelanggan membaik, dan motivasi karyawan meningkat. Kesimpulan, manajemen kinerja efektif berdampak positif pada organisasi dengan meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan motivasi karyawan. Dengan sistem evaluasi yang jelas, umpan balik konstruktif, dan pelatihan tepat, organisasi dapat mencapai tujuan bisnis dengan optimal.